Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kelompok kami mempresentasikan pembahasan kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada Pak Istatio, dan yang kedua ada Divari Akbar Anggara, dan kemudian ada saya Rimbi Triwardani, dan yang selanjutnya ada Elsa Melisa Silayan. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu tree. Di mana tree adalah salah satu struktur data dalam ilmu komputer yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk hierarki. Tree terdiri dari elemen-elemen yang disebut node, di mana setiap node dapat memiliki hubungan dengan node lainnya melalui edge. Struktur ini dimulai dari satu node utama yang disebut root dan bercabang ke node lainnya yang disebut child, sehingga mencapai node tanpa cabang yang disebut leaf. Tree seringkali digambarkan seperti pohon terbalik dengan root di atas dan leaf di bawah. Struktur ini memungkinkan penyimpanan data secara terorganisir dengan jalur yang jelas antara elemen-elemen. Komponen utama dari tree meliputi node, edge, root, dan leaf yang bersama-sama membentuk struktur hierarkis untuk mengelola data yang kompleks. Kemudian ada istilah hubungan komponen tree. Yang pertama ada simpul. Yang disebut dengan simpul adalah semua yang ada di sini, dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Kemudian yang disebut dengan pendahulu adalah seperti berikut. B adalah pendahulu dari D. Dan kemudian untuk penerus, yang disebut dengan penerus adalah C adalah penerus dari A. Dan kemudian untuk leluhur, yaitu A adalah leluhur dari G, I, dan J. Kemudian untuk keturunan, yang disebut dengan keturunan adalah I dan J adalah keturunan dari B. Kemudian orang tua, yang disebut dengan orang tua adalah B ini adalah orang tua dari D dan E. Kemudian yang disebut dengan anak adalah D ini disebut anak dari B. Dan kemudian yang disebut dengan saudara adalah D dan E. Ini bisa disebut dengan saudara. Kemudian untuk height adalah jumlah edge pada jalur terpanjang dari root ke leaf. Nah, pada contoh gambar di sini, height yang ada adalah 4, yaitu dimulai dari A, B, E, kemudian G, dan yang terakhir ke I. Nah, kemudian untuk rootnya adalah A, dan leafnya adalah D, F, H, I, dan J, yaitu karena tidak memiliki anak. Dan yang terakhir ada degree. Degree adalah jumlah cell dari code-nya. Contohnya B ini mempunyai 2 degree, yaitu D dan E. Oke, kemudian selanjutnya ada jenis-jenis binary tree. Binary tree adalah jenis tree di mana setiap node maksimal memiliki 2 child yang disebut left child dan right child. Struktur ini sering digunakan karena sederhana dan efisien untuk banyak operasi seperti transversal. Contohnya, tree dengan root A memiliki left child B dan right child C. Kemudian yang kedua ada binary search tree atau biasa disebut dengan BST, adalah varian binary tree dengan aturan tertentu. Nilai di left child selalu lebih kecil daripada nilai di root, dan nilai di right child selalu lebih besar daripada nilai di root. BST memungkinkan pencarian, penyisipan, dan penghapusan data dengan kompleksitas rata-rata O, yaitu log n. Contohnya, jika root adalah 10, maka
left child bisa 5 dan right child-nya bisa 15. Kemudian ada AVL tree yang merupakan jenis BST yang menjaga keseimbangan tinggi. Untuk setiap node, perbedaan tinggi antara left subtree dan right subtree tidak boleh lebih dari 1. Jika keseimbangan terganggu, tree akan melakukan rotasi otomatis untuk mengembalikan keseimbangannya. AVL tree sangat efisien untuk operasi pencarian dan manipulasi data. Contohnya, setelah penambahan atau penghapusan node, AVL tree memastikan perbedaan tinggi tidak lebih dari 1. Nah, kemudian ada heap tree. Heap tree adalah tree berbasis prioritas dengan 2 jenis utama. Yang pertama ada min heap, yaitu nilai di setiap parent lebih kecil atau sama dengan nilai child-nya. Root berisi nilai terkecil. Dan yang kedua ada max heap, yaitu nilai di setiap parent lebih besar atau sama dengan nilai child-nya. Root berisi nilai terbesar. Nah, yang terakhir ada general tree. General tree adalah tree tanpa batasan jumlah child untuk setiap node. General tree adalah tipe paling umum dari tree dan cocok untuk mempresentasikan struktur hierarkis yang kompleks, seperti sistem file. Contohnya, node A memiliki child B, C, D tanpa batasan jumlah. Oke, lanjut pada contoh soal. Di sini terdapat sebuah struktur organisasi perusahaan dipresentasikan dengan tree menggunakan multi-linked list berikut dengan ADT, type address node, yaitu pointer to node, dan type node-nya ID dengan integer, name sebagai string, position sebagai string, first child-nya sebagai address node, next list-nya sebagai address node. Nah, kemudian type tree, yaitu dimana root sebagai address node juga. Untuk perintahnya, buat beberapa fungsi berikut. Yang pertama ada fungsi add employee, yaitu menambahkan seorang karyawan baru dengan ID, nama, dan position di bawah atasan dengan manager ID. Jika manager ID tidak ditemukan, karyawan tidak ditambahkan. Nah, kemudian yang kedua ada function find employee, yaitu mencari karyawan berdasarkan ID dan mengembalikan alamat node karyawan tersebut. Jika tidak ditemukan, maka kembalikan ke nol. Dan selanjutnya ada function display struktur, yaitu menampilkan struktur organisasi secara hierarki mulai dari root CEO hingga karyawan di level paling bawah. Dan yang terakhir function count employee, menghitung total jumlah karyawan yang ada dalam organisasi termasuk CEO. Nah, berikut untuk kesudukan yang saya berikan. Function add employee ini adalah bertujuan untuk menambahkan karyawan baru. Logisnya fungsi ini membutuhkan find employee untuk menemukan manager ID-nya. Nah, dari sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu function find employee-nya sebelum menjelaskan function add employee-nya. Nah, function find employee ini bertujuan mencari node karyawan berdasarkan ID. Jika tree-nya diketahui 0, maka tidak ada karyawan yang bisa dicari, sehingga langsung mengembalikan pada 0. Kemudian memanggil fungsi bantu rekursif untuk mencari node dari root tree-nya. Nah, fungsi rekursif ini berfungsi untuk mencari node berdasarkan ID mulai dari node tertentu. Jika node saat ini adalah 0, maka tidak ada yang dicari di cabang ini. Kemudian jika ID yang di
Kemudian jika ID saat ini sama dengan ID yang dicari, maka dikembalikan kepada alamat node tersebut. Nah, lakukan pencarian rekursif pada setiap anak node. Jika node ditemukan di salah satu anak, maka kembalikan node tersebut. Dan jika tidak ditemukan di seluruh cabang, maka kembalikan nol. Nah, selanjutnya kembali ke penjelasan untuk function add employer, yaitu menambahkan karyawan baru di bawah atasan dengan ID tertentu. Cari node atasan dulu, yaitu manager ID-nya dari function find employee tadi. Nah, jika ditemukan node atasan, jika ditemukan node atasannya, maka buat node baru untuk karyawannya, dan tambahkan ke daftar anak dari atasan dan berikan notifikasi karyawan berhasil ditambahkan. Dan jika atasannya tadi tidak ditemukan, maka menampilkan notifikasi manajer dengan ID tertentu tadi tidak ditemukan. Nah, selanjutnya untuk function display struktur, yaitu bertujuan untuk menampilkan struktur organisasi secara hierarki. Nah, jika diketahui kosong, maka menampilkan notifikasi struktur organisasi kosong. Dan kemudian memanggil fungsi rekursif untuk menampilkan struktur mulai dari rootnya. Fungsi ini bertujuan untuk menampilkan struktur organisasi secara rekursif. Nah, jika node diketahui kosong, maka tidak ada yang perlu ditampilkan. Dan jika terdapat organisasi atau node yang tidak kosong, maka tampilkan nama dan posisi karyawan dengan indentasi sesuai levelnya. Nah, di sini lakukan rekursif untuk setiap anak node naik satu level hierarki. Nah, dan yang terakhir terdapat fungsi count employees, yaitu bertujuan untuk menghitung total jumlah karyawan dalam organisasi. Jika node diketahui 0, maka tidak ada yang perlu dihitung. Nah, untuk di sini tambahkan jumlah, dan untuk fungsi ini tambahkan jumlah anak node ke perhitungan totalnya. Oke, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa. Nama saya Elsa Melisa Silayan dari kelas 002 Teknologi Informasi dengan NIM 1030623075. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Ordering Tree dan Unordering Tree. Ordering Tree adalah jenis pohon di mana urutan child node di setiap parent mempengaruhi struktur atau makna dari pohon tersebut. Nah, artinya jika posisi child node ini diubah, maka struktur tree ini akan berubah dan hasil operasi yang menggunakan tree tersebut bisa ikut berubah. Nah, ciri-ciri ordering tree yaitu pertama, child node ini tuh memiliki urutan tertentu. Artinya posisi atau urutan child node penting dan harus ditentukan secara spesifik. Terus kedua, posisi menentukan peran. Nah, posisi child node ini mempengaruhi makna data atau informasi di dalam tree. Misalnya nih, dalam ekspresi MTK, urutan operand dan operator harus benar. Terus contoh penggunaan. Nah, ordering tree sering digunakan dalam expression tree, yang artinya struktur yang digunakan untuk mempresentasikan ekspresi MTK. Nah, urutan operan dan operator mempengaruhi hasil perhitungan.
Terus transversal pohon. Nah, ini tuh ada pre-order, in-order, dan post-order. Transversal bergantung pada urutan child note. Terus kita bisa lihat nih contoh sederhananya nih ya. Misalnya nih ada ekspresi MTK 3 tambah 5 kali 2. 3 tambah 5 kali 2. Jika urutan diubah misalnya 3 ditambah dalam kurung 5 kali 2, itu kan hasilnya bakalan berbeda ya. Maka order tree ini tuh memastikan urutan ini tuh tetap terjaga. Terus selanjutnya ke materi undery tree. Nah, undery tree ini adalah jenis pohon di mana urutan child note di setiap parent tidak mempengaruhi struktur atau makna dari pohon tersebut. Nah, dalam pohon ini, child note ini tuh dianggap sebagai himpunan yang tidak memperhatikan posisi mereka. Nah, ciri-ciri undery tree yaitu pertama, child note itu tuh bisa diubah urutannya. Nah, jadi tuh posisi child note itu tidak memiliki pengaruh terhadap struktur atau makna pohon. Terus, kedua, contoh penggunaan. Nah, undery tree ini banyak digunakan untuk mempresentasikan data hierarkis di mana urutannya tidak terlalu penting seperti struktur file dalam sistem operasi. Urutan folder atau file tidak selalu penting. Terus ada hierarki organisasi, misalnya struktur manajemen perusahaan, urutan departemen tidak mempengaruhi fungsi atau maknanya. Nah, contoh sederhananya tuh kita bisa lihat nih. Ada folder A, folder B, folder C ya, misalnya nih ya di gambarannya. Nah, jika folder B dan folder C ditukar nih ya urutannya, nah struktur hierarkinya tuh tetap sama, tidak ada makna yang berubah gitu. Jadi itu kesimpulannya ya, order tree ini tuh digunakan ketika urutan child note ini tuh penting dan mempengaruhi hasil operasi. Nah, contohnya dalam ekspresi MTK dan pencarian data pada struktur pohon. Terus, undery tree ini nih digunakan ketika urutan child note tidak penting dan hanya sebagai kumpulan data hierarkis. Contohnya nih ada dalam struktur file, sistem, dan organisasi data. Gitu. Selanjutnya, ada transversal binary tree. Nah, transversal binary tree apa sih? Nah, ini adalah teknik untuk menyelusuri atau mengunjungi setiap node atau simpul di dalam struktur pohon biner secara sistematis. Nah, setiap node hanya akan dikunjungi satu kali. Nah, transversal ini nih sangat penting dalam proses pencarian, pengolahan data, dan memahami hierarki struktur pohon. Nah, dalam transversal pohon biner ini nih terdapat dua pendekatan utama nih, yaitu ada DVS yang bisa disebut dengan Deep First Search. Nah, DVS ini berfokus pada eksplorasi kedalaman pohon terlebih dahulu sebelum berpindah ke node yang lain. Nah, DVS ini tuh terdiri dari 3 jenis transversal nih. Ada pre-order transversal. Nah, pada transversal ini root node atau bisa kita sebut simpul induk dikunjungi terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan subtree kiri dan akhirnya subtree kanan. Nah, urutan langkah pre-order yaitu pertama kunjungi rootnya terlebih dahulu, kedua telusuri subtree kiri, ketiga telusuri subtree kanan. Nah, kita bisa lihat nih pre-ordernya pada gambarnya ini nih, pada gambar ini nih berarti hasilnya itu kita bisa lihat yaitu A, B, D, E, G, I, C, H, C, sama F. Nah, itu pre-order. Nah, terus untuk in-order transversal ini dilakukan dengan mengunjungi subtree kiri terlebih dahulu, kemudian root node, dan terakhir subtree kanan. Nah, urutan langkah in-order ini, pertama telusuri subtree kiri terlebih dahulu nih, terus kedua kunjungi rootnya, terus ketiga telusuri subtree kanan. Nah, kita bisa lihat in-ordernya di contoh ini. Jadi, dari D dulu, dari D, B, I, G, J, E, H, A, F, J gitu. Tuh. Nah, terus ada
post order transversal nih. Nah, pada transversal post order, transversal ini tuh dilakukan dengan mengunjungi subtree kiri terlebih dahulu, kemudian subtree kanan, dan akhirnya root node. Nah, urutan langkah post order ini pertama, telusuri subtree kiri terlebih dahulu, kedua telusuri subtree kanan, ketiga kunjungi rootnya. Seperti yang ada di contoh ini, pertama kita lihat dari D, I, J, G, H, E, B, F, C, A. Itu. Nah, terus selanjutnya ada PFS, yaitu Breadth First Search. Nah, ini tuh dikenal juga sebagai level order transversal. Pada metode ini nih, mode dikunjungi berdasarkan tingkatan atau level dari atas ke bawah, dan setiap level transversal ini dilakukan dari kiri ke kanan. Nah, proses PFS ini nih mulai dari root node atau tingkat teratas, kunjungi semua node pada level berikutnya dari kiri ke kanan. Terus kita ulangi nih prosesnya hingga semua node telah dikunjungi. Contohnya nih kita bisa lihat kan. Nah, ini nih bakalan menghasilkan urutan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Itu. Terus selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Nah, kita bisa lihat nih gambar di sini. Di samping terdapat gambar tree. Nah, tentukan root dari tree. Nah, untuk menentukan root dari tree yaitu ini nih jawabannya A1. Terus tentukan leaf dari tree. Berarti leaf dari tree yaitu kita lihat A4, A5, A6. Terus kita bisa lihat ya binary tree nih, gambar binary tree itu yang ini nih, binary tree nih, gambar binary tree. Terus kita bisa melihat height sama width. Nah, tentukan height sama width. Height itu tuh 4, terus width-nya itu tuh ada 2. Terus transversalnya kita langsung ke transversal. Pre-ordernya yaitu dari, kita lihat dari A1, A2, A3, A4, A5, A6. Bisa dari sini juga 1, A2, A3, A4, A5, A6. Terus in order yaitu dari A6, A5, A4, A3, A1, A2. Terus post order A6, A5, A4, A3, A2, A1. Kenalkan, saya Devari Akbar Anggara dengan NIM 103623000009. Di sini saya ingin menjelaskan multi-linked list. Apa itu multi-linked list? Multi-linked list adalah pengembangan dari linked list di mana setiap node dapat memiliki lebih dari satu pointer yang mengarah ke node lain, memungkinkan pengelolaan hubungan data yang kompleks seperti hubungan banyak ke banyak atau many to many. Struktur ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti representasi graf, sistem basis data relasional, atau penjadwalan, di mana satu elemen dapat terhubung ke beberapa elemen lainnya. Meskipun lebih rumit dan membutuhkan lebih banyak memori dibandingkan linked list biasa, multi-linked list menawarkan fleksibilitas tinggi dalam memodelkan dan mengelola data yang saling terikat. Contoh penggunaannya itu di representasi graf, sistem basis data relasional, dan jaringan komputer. Selanjutnya ada struktur multi-linked list. Yang pertama ada node. Node adalah elemen dasar dari multi-linked list. Setiap node berisi dua komponen utama. Lalu ada data, adalah informasi atau nilai yang disimpan di dalam node. Lalu ada pointer. Nah, sebelum itu apa sih pointer? Pointer itu adalah komponen yang menghubungkan satu node dengan node lainnya. Pada multi-linked list, pointer tidak terbatas hanya pada satu arah, melainkan bisa mengarah ke lebih dari satu node. Ini memungkinkan hubungan yang lebih kompleks seperti hubungan hierarkis, banyak ke banyak, atau bahkan hubungan vertikal. Nah, kegunaannya itu untuk referensi yang mengarah ke node lain dalam multi-linked list. Sebuah node dapat memiliki beberapa pointer untuk menghubungkan dirinya ke beberapa node lainnya. Oke, kita masuk ke jenis multi-linked list. Yang pertama ada double linked list. Definisinya, sebuah linked list di mana setiap node memiliki dua pointer.
Yang pertama ada pointer ke node sebelumnya dan yang kedua ada pointer ke node berikutnya. Fungsinya, struktur ini memungkinkan navigasi dua arah, yaitu maju ke depan dan mundur ke belakang, sehingga lebih efisien untuk operasi seperti pencarian atau penghapusan di kedua arah. Saya punya ilustrasinya di sini. Kita langsung masuk ke ilustrasinya. Start menunjukkan ke node pertama. Node pertama itu datanya 5, left pointernya 0 karena ini node pertama, dan right pointernya masuk ke node kedua yaitu 9. Nah, left pointer dari node kedua itu ada 5 dan right pointernya itu adalah node ketiga yang datanya 1. Nah, di left pointer di node ketiga itu adalah 9 dan right pointernya adalah 0 karena node terakhir. Contoh penggunaannya itu ada di sistem Undo Redo pada editor teks dan navigasi halaman pada browser forward dan backward. Lalu yang kedua ada multi-level linked list. Definisinya sebuah linked list di mana setiap node tidak hanya memiliki pointer ke node berikutnya pada level yang sama, tapi juga dapat memiliki pointer tambahan yang mengarah ke node di level yang berbeda atau sublist. Fungsinya digunakan untuk mempresentasikan struktur data hierarkis seperti daftar dengan elemen bersarang atau relasi data yang bertingkat. Di sini saya juga punya ilustrasinya. Head-nya itu adalah 1, data di node pertama 1, dan ada next itu ya selanjutnya ke node selanjutnya itu 2, 3. Nah, kalau ke bawah itu namanya child. Berarti 1 bawah childnya itu adalah 5, 2 childnya adalah 6, dan 3 childnya adalah 4, dan seterusnya. 6 childnya adalah 7, 4 childnya adalah 8, dan 9 ini adalah node terakhirnya. Contoh penggunaannya itu untuk representasi folder dalam sistem file di mana folder utama memiliki subfolder. Lalu ada daftar menu aplikasi dengan submenu. Yang ketiga ada circular linked list. Definisinya adalah sebuah linked list di mana pointer pada node terakhir tidak menunjuk ke 0, melainkan kembali ke node pertama, sehingga membentuk lingkaran tertutup. Fungsinya, strukturnya sering digunakan untuk kasus di mana traversal data dilakukan secara berulang tanpa akhir seperti antrian melingkar. Nah, di sini ada ilustrasinya. Nah, di node ini akan berulang terus, ya, di mana itu adalah traversal data yang dilakukan secara berulang tanpa akhir. Nah, contoh penggunaannya itu adalah pemutaran media yang memutar daftar lagu secara berulang, implementasi antrian melingkar, atau circular key. Kalau kita masuk ke contoh soal 1, maaf di sini salah menulis. Jadi contoh soalnya adalah buatkan ilustrasi multi linked list untuk novel L1. Untuk L1 sama dengan novel sejarah dan L2 mariposa di London bumi manusia. Jawabannya di sini kita jelaskan dari prosedur. Prosedur cari not menghubung input L1 di 1 dan L2 di sebuah output address 2. Nah, di sini tuh ada inisialisasinya. P1 menunjukkan node pertama dari L1 menggunakan first. P2 menunjukkan node pertama dari L2 menggunakan first. Lalu perulangan utamanya itu selama P1 tidak bernilai 0, selama P2 tidak bernilai 0, di sini kita bisa cek apakah next pointer dari node P1 menunjukkan ke node P2. Jika ya, artinya P2 adalah node penghubung. Simpan P2 ke variabel output P dan hentikan pencarian dengan return. Jika tidak, lanjutkan ke node berikutnya di L2. P2 next P2. Lalu setelah selesai mengevaluasi semua node di L2, pindahkan P1 ke node berikutnya di L1. Reset P2 ke node pertama L2 untuk mengevaluasi dari awal terhadap node baru di L1. Jika semua node telah dicek dan tidak ada penghubung, maka variabel output P diset ke 0. Nah, contoh soal selanjutnya ada dibuatlah additive struktur data multi-linked list untuk ilustrasi ini. Nah, jawabannya tipe address 1 pointer to elemen 1 itu merupakan pointer ke elemen bertipe yang elemen 1 yang dituliskan di sini adalah alfabet A, B, E, F. Nah, itu adalah elemen 1-nya. Nah, digunakan dalam list 1 untuk menunjukkan ke elemen pertama atau untuk menghubungkan elemen dalam list. Di address 2-nya merupakan pointer ke elemen bertipe elemen
yang digambarkan di sini adalah angka 4, 6, 8, 7, 9. Nah, digunakan dalam list 2 untuk menunjukkan ke elemen pertama atau untuk menghubungkan elemen dalam list. Definisinya itu, elemen 1 adalah tipe data untuk elemen pada list 1. Infochar menyimpan informasi berupa karakter yang tadi saya bilang, misalkan A, B, E, F. Ini adalah data utama yang dimiliki oleh setiap node di list 1. Next address 2 itu menunjukkan ke elemen dalam list 2 bertipe elemen 2. Ini yang seperti 4, 6, 8, 7, 1, 9. Ini adalah hubungan antar list memungkinkan node dalam list 1 untuk terhubung dengan elemen di list 2. Tipe elemen 2 adalah tipe data untuk elemen pada list 2. Terus info integer itu untuk menyimpan informasi berupa bilangan bulat, misalnya 4, 6, 7, dan lain-lainnya. Ini adalah data utama yang dimiliki oleh setiap node di list 2. Lalu next address 1 menunjukkan ke elemen dalam list yang bertipe elemen 1. Ini adalah hubungan antar list memungkinkan node dalam list 2 untuk terhubung dengan elemen di list 1. Lalu definisinya adalah list 1 adalah struktur data untuk daftar list yang terdiri dari elemen-elemen bertipe yang elemen 1. Lalu ke first address 1, pointer yang menunjukkan elemen pertama dari list 1. Jika list 1 kosong, maka nilai first adalah 0. Lalu masuk ke tipe list 2. Tipe list 2 adalah struktur data untuk daftar list yang terdiri dari elemen-elemen bertipe elemen 2. Lalu first address 2 itu adalah pointer yang menunjukkan ke elemen pertama dari list 2. Jika list 2 kosong, maka nilai first adalah 0. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, dilanjutkan oleh Faiz. Oke, jadi selanjutnya ada materi graf. Graf itu adalah struktur data non-linear yang terdiri dari himpunan simpul atau vertex dan himpunan sisi atau edges yang menghubungkan simbol-simbol tersebut. Berikut beberapa konsep graf. Yang pertama, syarat satu graf harus terdiri dari lebih dari satu node dan garis jalur penghubung. Vertex dapat dilambangkan sebagai V dan edge dapat dilambangkan oleh E. Suatu graf dapat membentuk relasi yang jalur relasinya dapat membentuk keterhubungan one to many dan many to many. Contoh penggunaan graf dalam kehidupan dan teknologi adalah topologi jaringan, hubungan antar kota, dan lain-lain. Graf ini digunakan untuk memecahkan beberapa kasus seperti shortcut problem, maximum flow problem, graph searching, topological ordering problem, task report, dan minimum spanning tree. Jadi graf itu dibagi menjadi yang pertama ada undirected graph atau undigraph. Graf tak berarah ini atau undigraph tadi adalah grafik dengan sisi-sisi yang tidak memiliki arah, sehingga hubungan antar simpul bersifat berarah yang memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu edge tidak ada penugasan arah dari satu vertex ke vertex yang lain. Lalu list yang digunakan untuk menyimpan hubungan antara node dalam graf tidak berarah, digunakan untuk merepresentasikan relasi one to one, dan jika A dan B adalah vertex, maka edge dapat merepresentasikan sebagai A, B, dan BA. Kelebihan undigraph adalah yang pertama sederhana, yaitu hubungan dua arah lebih mudah dimodelkan, lalu efisien, tidak memerlukan arah dalam representasi, lalu natural, cocok untuk hubungan simetris, pertemanan, dan koneksi jaringan. Kekurangannya yang pertama ada kurang fleksibel, tidak bisa memodelkan hubungan berarah atau asimetri, dan redundancy, memerlukan pencatatan hubungan dua kali dalam representasi, lalu traversal, perlu kontrol ekstra untuk mencegah gundukan ulang. Lalu yang selanjutnya ada directed graph atau digraph. Digraph ini merupakan jenis graf yang sisi-sisinya mempunyai arah yang terkait. Beberapa karakteristiknya diantaranya yang pertama, edge ada penugasan arah dari satu vertex ke vertex yang lain, lalu edge antar vertex diwakilkan dengan kurung sudut, lalu lintasan pada grafik berarah mengikuti arah tepi dan dapat digunakan untuk menganalisis keterjangkauan antar simpul. Lalu kelebihannya adalah yang pertama, hubungannya kompleks, dapat memodelkan arah alur seperti data atau ketergantungan tugas. Lalu analisis aliran digunakan untuk memahami aliran informasi atau sumber daya. Lalu yang terakhir ada ketergantungan, cocok untuk manajemen proyek atau sistem rekomendasi. Sedangkan kekurangannya yang pertama itu graf ini kompleks. Analisisnya lebih rumit dibanding undirected graph. Pemrosesannya berat, memerlukan daya komputasi yang lebih besar. Lalu arahnya harus spesifik, harus memperhatikan arah dalam traversal.
Lalu selanjutnya ada weighted graph. Weighted graph adalah jenis graph di mana setiap sisi memiliki bobot yang terkait. Bobot ini dapat digunakan mewakili jarak, biaya, waktu, atau intensitas hubungan antara dua simpul atau vertex. Beberapa karakteristik dari weighted graph adalah setiap sisi diberi nilai yang menunjukkan intensitas atau parameter tertentu. Bobot pada sisi dapat berupa nilai positif, negatif, atau nol tergantung pada kebutuhan. Lalu representasinya biasanya menggunakan matriks bobot atau daftar adjasensi dengan bobot. Kelebihannya yang pertama ada realistis, cocok untuk memodelkan jarak, biaya, atau hubungan intensitas. Lalu analisisnya lebih optimal, memungkinkan pencarian jalur terpendek dengan Dijkstra atau Bellman-Ford. Lalu fleksibel, digunakan untuk pemetaan, perencanaan rute, dan jaringan komputer. Dengan kekurangannya yang pertama itu memorinya lebih besar, lalu prosesnya lebih kompleks, dan bobotnya negatif yang memerlukan algoritma khusus tidak bisa dengan Dijkstra. Lalu di sini ada beberapa operasi graph. Yang pertama ada add vertex yang digunakan untuk menambah vertex baru ke dalam graph. Lalu ada delete vertex untuk menghapus vertex tertentu di suatu graph. Lalu ada add edge untuk menambah edge baru yang menghubungkan antar vertex di suatu graph. Lalu delete edge untuk menghapus suatu edge yang menghubungkan antar vertex di suatu graph. Lalu search path untuk mencari panjang path dari satu vertex ke vertex yang lain. Lalu transversing, penelusuran vertex ke vertex lainnya dengan penghubung edge. Lalu selanjutnya ada representasi graph yang dapat dimodalkan dengan dua macam. Yang pertama itu ada adjacency list yang menggunakan std vector atau std list untuk menyimpan daftar simpul yang terhubung. Ini cocok untuk graph yang jarang atau sparse graph. Lalu selanjutnya ada adjacency matrix yang menggunakan array 2D untuk atau std vector integer untuk menyimpan informasi koneksi. Cocok untuk graph yang padat atau dense graph. Ini di sini yang pertama ada contoh soal graph. Itu contoh soal di sini membahas tentang representasi graph. Soalnya adalah sebuah graph yang tidak berarah memiliki 4 simpul A, B, C, D dengan sisi-sisi sebagai berikut: A terhubung dengan B dan C, B terhubung dengan C dan D, lalu C terhubung dengan D. Pertanyaannya, gambarkan representasi graph menggunakan adjacency matrix dan gambarkan representasi graph untuk menggunakan adjacency list. Jawabannya di situ ada matrix dan list yang sudah digambarkan. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua yang tentang pencarian tetangga atau neighbor search. Soalnya diberikan sebuah graph tidak berarah dengan 4 simpul, yaitu A terhubung dengan B dan C, lalu B terhubung dengan C, dan C terhubung dengan D. Tugasnya, buatlah pseudocode untuk menemukan semua simpul tetangga dari sebuah simpul tertentu, misalnya simpul C. Jawabannya di sini yang pertama kita menentukan input dulu, yaitu graph yang berupa adjacency list yang merepresentasikan graphnya. Lalu ada node yang merupakan simpul yang dicari tetangganya, contoh C. Kedudukannya di sini ada function find neighbors yang menerima dua input, graph dan node. Di sini fungsinya mengecek apabila ada node yang ada di dalam graph tersebut, maka akan di return node-nya. Jadi kayak misalkan yang terhubung, kayak misalkan di sini outputnya ketika di input C maka keluar adalah ABD, karena di sini graph C dalam adjacency list bertetangga dengan A, B, dan D. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.